melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Penangkapan sejumlah aktivis dan pengguna media sosial yang dituduh jadi provokator demo ricuh masih menuai pro dan kontra. Tim advokasi untuk demokrasi pun mendesak adanya penangguhan penahanan untuk Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen karena proses penahanan yang dinilai menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur. Selain itu, tim hukum juga berencana mengajukan pra-peradilan. Di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya. Soal penetapan tersangka ini, penyidik Polda Metro Jaya pun membagi dua klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Polisi pun fokus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi pada demo akhir Agustus di sejumlah titik di Jakarta. Klaster lah ya, ada dua kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak, akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Sementara itu, pakar hukum Universitas Andalas Ferry Amsari justru menilai penangkapan aktivis dan pegiat media sosial ini terkesan dipaksakan dan terlalu sumir untuk dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Bagi saya terkesan dipaksakan ya untuk kemudian pernyataan-pernyataan di media sosial itu sebagai tindakan untuk dinyatakan sebagai penghasutan. Siapa yang menghasut, siapa yang dihasut, menurut saya terlalu sumir untuk kemudian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Ya. Apakah kemudian karena sebuah pernyataan di media sosial lalu di-like oleh seseorang dan ternyata dia dianggap sebagai menghasut. Apakah orang yang me-like itu ikut di dalam peristiwa unjuk rasa? Tak hanya Del Pedro, total polisi sudah menangkap 43 orang yang diduga menjadi provokator aksi anarkistis. Dalam demo beberapa hari lalu, diantaranya admin Wijayan memanggil Syahdan Hussein dan pegiat media sosial Laras Faizati. Proses hukum masih berlanjut dan sebagian bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus ini membuat seluruh pihak sadar pentingnya membangun negeri ke arah yang lebih baik dan menjadi amanah dalam menjalankan tugas. Untuk itu, Saudara, kedepannya dialog, kebersamaan, dan kerja keras harus dijaga untuk Indonesia yang lebih baik. Yang terjadi di negeri kita, menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan kita. Menyadarkan kita membangun negeri ini ke arah yang lebih baik menjadi amanah, tugas dan kewajiban kita.